Shalom anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah hari Jumat lagi nih. Ayo kita semangat mendengarkan renungan ya. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu memimpin hati kami semua. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oh iya adik-adik, hari ini kita masih belajar dari Matius 25, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30 ya. Kita belajar tentang perumpamaan tentang talenta. Ayo terlebih dahulu kita mau baca di Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita simak kisahnya yuk. Kisah perumpamaan tentang 3 hamba. Ini adalah Yesus, Putra Allah dan penyelamat dunia. Ketika Yesus berada di bumi, Dia mengajarkan kepada semua orang tentang kasih Allah dan menyembuhkan banyak orang. Dia menyembuhkan orang-orang dari penyakit mereka. Dia melakukan banyak mukjizat seperti berjalan di atas air. Adik-adik, Dia bahkan membangkitkan orang dari kematian. Wow! Suatu kali, Yesus sedang duduk di gunung. Yesus bersama murid-muridnya dan mengajari mereka tentang kerajaan Allah. Yesus menceritakan sebuah kisah kepada murid-muridnya. Dia bercerita kepada mereka tentang kerajaan surga seumpama seorang pria yang pergi berlibur dan meminta 3 pelayan untuk menjaga uangnya. Pria itu memberi setiap pelayannya jumlah uang yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Kepada salah seorang pelayannya, ia memberikan 5 kantong uang. Kepada pelayan kedua, diberi 2 kantong. Dan 1 kantong uang kepada pelayan ketiga. Lalu, ia pergi melanjutkan perjalanannya. Lihatlah, pria yang diberi 5 kantong uang itu menginvestasikan uang tersebut dan memperoleh keuntungan 5 tas lagi. Baiklah, pelayan dengan 2 tas uang melakukan hal yang sama dan mendapatkan 2 tas uang lagi. Hore! Tapi, pria yang hanya memiliki sekantong uang itu memasukkannya ke dalam lubang dan menyembunyikan uang itu. Setelah sekian lama, pria itu kembali dari perjalanannya dan menemui para pelayannya untuk melihat apa yang telah mereka lakukan dengan uangnya. Pelayan yang diberi 5 kantong, setelah diberi 5 kantong uang, ia menunjukkan bahwa ia telah memperoleh 5 kantong lagi. Dan pria itu berkata, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kau pandai mengurus hal-hal kecil. Jadi aku akan membiarkanmu mengurus hal-hal yang jauh lebih besar ya." Lalu pelayan dengan 2 kantung uang itu menunjukkan bahwa dia telah memperoleh 2 lagi. Dan pria itu senang dan berkata, "Bagus sekali," kepada pelayan itu. Lalu pelayan yang ketiga, pelayan itu malah menyembunyikan uang itu. Menunjukkan kepada pria itu 1 tas berisi uang dan mengatakan bahwa dia menyembunyikannya karena dia takut. Kau hamba yang jahat dan malas. Seharusnya engkau setidaknya menyimpan uang itu di bank. Lalu, ia mengusir pelayan ketiga tersebut itu agar tidak lagi melayaninya. Dan pria itu mengambil uang dari pelayan itu dan ia memberikannya kepada pelayan yang memiliki 10 kantong. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini memang sama seperti kemarin. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang talenta. Kalau adik-adik ditanya,
apa talentamu? Mungkin ada yang bingung untuk menjawabnya. Tidak apa-apa karena tidak semua orang langsung tahu talenta yang dimilikinya. Talenta adalah kemampuan, bakat atau kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya ada yang bisa bernyanyi, bermain musik, menggambar, bercerita, menolong orang lain, atau belajar dengan rajin. Semua itu bisa menjadi talenta dari Tuhan. Tuhan ingin kita memakai dan mengembangkan talenta yang sudah diberikannya. Talenta itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu dan memberkati orang lain serta memuliakan Tuhan. Seperti cerita tadi, pelayan yang mengembangkan 5 talenta bisa menjadi 10 talenta, dan 2 talenta bisa menjadi 4 talenta. Kita juga mau seperti mereka ya. Dengan terus mengembangkan, mengasah, melatih talenta kita agar berlipat kali ganda. Kalau sekarang kalian belum tahu apa talenta kalian, jangan sedih ya. Tuhan pasti sudah memberikan talenta kepada setiap anaknya. Mungkin talenta itu belum terlihat atau belum dilatih dengan baik. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kalian menemukan talenta yang dimiliki dan menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang baik serta mempermuliakan nama Tuhan. Mari kakak ajak kita untuk menutup renungan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk talenta yang Tuhan sudah beri kepada kami, agar kami dapat menggunakannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, supaya melalui renungan hari ini, kami semakin mengerti dan bersemangat untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan beri. Buka hati kami agar kami siap memakai semua kemampuan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini ada di Markus 4 ayat 25 ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini tertulis di Roma 9. Jangan lupa dibaca ya adik-adik. Oh iya, jangan lupa juga kalau renungan kita bisa kalian lihat di channel YouTube Camp David Kids. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.